Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menampilkan pidato saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Al-Farizi Ismail, utusan dari Madrasah Aliyah Rasul Akidah Tarakan, dan saya akan membawakan pidato yang berjudul Sikap Bijak Menghadapi Musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar-kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mereka diberikan kabar atas diberikan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang dimaksud dari ayat di atas adalah sebuah kasih sayang yang disertai kemuliaan derajatnya dan keagungan takzim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat tersebut ialah rahmat khusus, bukan sekedar rahmat yang biasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rahmatnya menjadi dua, yaitu rahmat khusus dan rahmat umum. Rahmat yang bersifat umum ialah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk orang-orang mukmin, namun untuk semuanya, untuk seluruh manusia, orang mukmin ataupun kafir, orang yang taat maupun orang yang suka bermaksiat, orang yang berakhlak ataupun orang yang tanpa akhlaknya, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rahmat umum itu ialah nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat menghirup udara segar, dan nikmat duniawi yang lainnya. Semuanya dapat, semuanya diberi, dan semuanya merasakan. Adapun rahmat khusus ialah rahmat yang disertai kemuliaan derajatnya dan keagungannya. Tidaklah Allah anugerahkan rahmat khususnya kecuali untuk orang-orang yang bersabar dan beriman kepada dirinya. Jadi pertama-tama yang paling utama untuk mendapatkan rahmat khusus itu ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah yaitu meyakini tiada sekutu baginya, dan meyakini apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang baik kepada diri kita. Beriman kepada Nabi yaitu meyakini apa yang telah beliau beritakan kepada kita, maupun itu berita dunia ataupun akhirat kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan rahmat kemuliaan derajatnya adalah jika orang-orang yang ditimpakan musibah kepada dirinya dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan meyakini maknanya. Inna lillahi yang artinya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka itu adalah yang baik kepada kita. Maupun itu takdir yang baik menurut kita ataupun tidak, baik itu takdir yang menurut kita bagus ataupun tidak, kita harus menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka dari itu kita harus meyakini apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, yang artinya semua amal ibadah kita pasti ada balasannya, tergantung dari diri kita sendiri. Jika kita selama di dunia melakukan hal-hal maksiat, maka di alam barzah nanti kita akan mendapatkan siksa api neraka.
Dan sebaliknya, jika kita melakukan hal-hal amal soleh di dunia, maka di alam barzah nanti kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat yang paling besar di alam barzah nanti ialah dibukakan pintu surga. Setiap pagi dan petang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga untuk dilihat oleh orang-orang mukmin, untuk dilihat, untuk mengetahui disitulah mereka akan tinggal nanti kekal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam ayat di atas juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata musibah dalam lafaz nakira yang artinya musibah. Musibah apapun itu, berat ataupun ringan, kecil ataupun besar, musibah itu pasti ada perolehan kebaikan di dalamnya. Masing-masing musibah itu pasti ada perolehannya. Contoh saja musibah yang ringan, contohnya seperti terinjak duri, rasa risau di hati adalah musibah yang ringan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada orang itu ialah jika dia dikenakan musibah kepada dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dirinya, maka dia akan ditimpakan musibah kepada dirinya. Semakin besar dan berat musibah yang Allah timpakan kepada orang itu, maka semakin tinggi kemuliaan derajatnya. Mungkin sekian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.